kasus penganiayaan senior terhadap junior di kampus STIP Jakarta. Alhasil, polisi menetapkan senior bernama Tega Raffi Sanjaya sebagai tersangka kasus tewasnya sang junior Putu Satria Ananta Rustika. Awalnya sok jago memukul junior di ulu hati hingga tewas, kini terancam hukuman berat. Pak, baru-baru ini ada kejadian lagi, orang tua harus kehilangan anaknya yang sebenarnya dengan bangga hati mengirimkan anak untuk melanjutkan pendidikan. Iya. Kalau Bapak ingat kasus di STIP ini, Pak. Iya, kasus di STIP ini kan kejadian berulang ya. Iya. Kalau tidak salah sudah 6 nyawa melayang. Jadi orang tua ngirim anaknya sekolah ke STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ya. Ya. Dengan harapan menjadi perwira pelayar, entah jadi nakoda, entah jadi juru apa, tapi itu pun taunya melayang mati gitu. Ya kan maksudnya mau mengejar cita-cita, tapi kok ternyata seperti mengantar nyawa ya, Mengantar Pak? nyawa. Dan Apa sih Pak sebenarnya yang terjadi? Dan anehnya Ya. ini udah 6 nyawa melayang di STP. Hanya di satu tempat ini ya Pak? Iya. 6 itu berarti nyawa, itu manusia ya. Ya. Pemuda harapan bangsa. Dan meninggalnya menurut berita itu di tangan senior. Ya. Tapi kok seperti pemerintah nggak peduli. Terus penyelenggara sekolah ya, apa rektor apa itu namanya? Iya tentunya yang di lingkungan perguruan tinggi. Iya. Pak, ya. Dan ini anehnya, ini kan sekolah sipil ya. Sekolah sipil terjadi seperti itu. Nah di sekolah militer sudah lama nggak ada gitu. Ya. Saya ini taruna loh, mantan taruna. Saya kan pernah jadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bagian umum dan darat yang sekarang berubah menjadi Akmil. Ya. Saya sekolah di situ selama 1 tahun menjadi taruna di Akmil itu. Tahun kedua saya pindah menjadi taruna di Akabri Kepolisian, namanya Akpol kalau sekarang. Itu 3 tahun. Itu tahun 74 saya mulai masuk. Kalau dihitung sekarang 50 tahun. 50 tahun yang lalu di sekolah militer, di Akmil, di AAL, AAU, Akpol sudah nggak ada itu. Padahal katanya militer itu justru yang kalau boleh orang bilang identik dengan kekerasan ya Pak, Iya. ya, kekerasan fisik. Dulu ada yang meninggal sebelum saya itu. Ada yang meninggal, tapi sekarang nggak ada. Nah, timbul pertanyaan, apakah dengan tidak ada pemukulan, tidak ada kekerasan senior pada junior, taruna Akmil, taruna Akpol, taruna AAL, AAU tidak disiplin? Oh tidak. Lembek gitu. Iya, mereka boleh dilihat penampilannya, disiplinnya luar biasa, tapi disiplin hidup, bukan disiplin kaku. Terus loyalnya luar biasa, loyalitasnya. Jangankan disuruh begitu-begitu aja oleh senior, disuruh perang pun, nyawa pun dipertaruhkan. Tapi mereka sekolah sipil. Nah, sekolah sipil yang seperti ini kan bukan di STIP saja ya. Kalau nggak salah pernah di yang di Bandung itu namanya di pesantren APDN. Ya. APDS. Ada APDN. Ya. Bahkan menular ke pesantren. Ya. Menular lagi ke perguruan tinggi, university. Ya. Kan penerimaan mahasiswa baru ada peloncohan. Nah itu saja peloncohan itu identik dengan kekerasan. Harus memukul secara fisik ya Pak, kontak fisik. Dan anehnya katanya tujuannya untuk buat disiplin. Belajarlah ke Akmil. Belajar ke Akpol, bagaimana cara membuat disiplin gitu, melatih disiplin, bukan dengan kekerasan seperti itu. Pertama dengan apa? Suri teladan senior kepada junior. Contoh ya Pak. Iya. Kedua, tindakan bagi pelanggar ditindak dengan konsekuen. Nah, pelanggar itu bagaimana tindakannya? Pelanggaran disiplin berat, pelanggaran mental itu dipecat. Si tarunanya dipecat. Yang kedua, ada hukuman turun pangkat. Yeah. Yang ketiga, baru tindakan fisik yang bersifat mendidik. Misalnya, 1 peloton terlambat apel. Kemudian, karena kita terlambat supaya tidak terulang lagi, lari kita keliling lapangan. Tapi senior yang hukum tadi ikut lari juga. Nggak cuma ngomong doang. Lari juga untuk mengukur kekuatan pasukan ini seberapa lama lari. Lari sambil nyanyi, bergembira, lari-lari siang hari gitu. Itu. Apakah mereka tidak respect pada senior? Oh, sangat respect.
Dan respeknya bukan antara senior darat ke junior darat ke senior darat atau senior junior laut ke senior laut, tidak. Saya ini polisi. Iya. Saya sangat hormat dan respek kepada senior angkatan udara, senior angkatan darat, senior angkatan laut. Berarti sudah lintas angkatan. Lintas bukan cuma angkatan. satu Dan ini. itu terbawa sampai saya di luar dinas. Dan tidak hanya mendidik disiplin dan loyalitas, tapi mendidik tanggung jawab. Nah, kalau di sekolah pelayaran, Iya. ini saya muak dengarnya. Kemarin kan pimpinan lembaganya mengatakan, wah itu di luar tanggung jawab. Nah, itu loh Pak, selalu di luar tanggung Jawab jawab lembaga. jam belajar Ya. apalah gitu. Ini sangat memalukan. Iya. Pimpinan tidak bertanggung jawab. Kalau di militer tidak seperti itu, di kepolisian tidak seperti itu. Tanggung jawab saya sebagai komandan resimennya, atau saya sebagai gubernur Akpol, Iya. atau gubernur Akmil atau apa, saya bertanggung jawab. Saya mundur. Kemudian saya minta diperiksa. Begitu. Bukan buang bodi kan. Buang badan, memalukan. Itulah hasil daripada didikan disiplin, hasil daripada kekerasan begitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana sih di Akmil, di Akpol, dan akademi-akademi militer lain, darat, laut, udara, bisa hilang? 50 tahun yang lalu sudah nggak ada kok. Ya karena selalu, maaf, militer ini kan identiknya dengan kekerasan, sedangkan sekarang fenomenanya justru kekerasan itu terjadinya di luar militer. Iya, lebih militer dari militer. Memalukan. Gitu ya. Kenapa terjadi? Kenapa tidak bisa dihentikan? Karena pimpinan lembaga. Nah, kalau misalnya di Akmil, di Akpol, Kapolri, Panglima TNI langsung perintahkan gubernur Akpol atau apa, tidak boleh terjadi lagi. Kalau terjadi, yang tanggung jawab kamu. Bukan tanggung jawab ngomong begitu aja. Langsung tindakan administratif dicopot, si kepalanya, kemudian diproses juga secara hukum. Jadi kalau ini kan yang diproses kelihatannya kan hanya tarunanya aja kan. Tarunanya aja Pak. Wah ini salahnya senior, gini-gini. Enggak gitu. Yang diproses itu siapa? Penanggung jawab lembaga itu. Secara administratif dia dicopot, kemudian diminta pertanggungjawaban hukum juga. Jadi saya mohon penyidik nanti, dalam hal ini penyidik Polri, diproses itu. Rektor. Ya, sekarang gini Pak, kalau di akademi Angkatan Udara, akademi kepolisian itu kan pengawasnya ada langsung dari Kapolrinya atau jenderalnya. Kalau di sipil ini sebetulnya siapa sih? Ya, ini kan sekolah kedinasannya. Iya. Ini mungkin Kementerian Perhubungan ya, dan Kementerian Pendidikan juga dalam pengangkatan rektornya. Ya Menteri Perhubungan harus nindak. Jangan, wah kita akan gitu. Akan. Langsung hari ini juga atau pada saat kejadian itu copot. Kemudian ganti. Setelah ganti, periksa. Habis periksa, serahkan pada penyidik untuk pertanggungjawaban hukum. Begitu dong untuk mendidik tanggung jawab. Nah, jangan didiamkan saja. Apalagi melihat seorang pimpinan lembaga yang mengatakan, wah itu di luar dinas, di luar tanggung jawab. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Pertama, pimpinan tertinggi lembaga itu. Apa rektor, apa kepala sekolah namanya. Kedua, siapa? Dosen yang piket pada hari itu. Yang ketiga, siapa yang bertugas di situ mengenai pengawasan disiplin daripada taruna pelayaran ini. Periksa semua mereka, minta pertanggungjawaban semua. Kemudian periksa lagi taruna-taruna lain. Masih adakah kekerasan seperti itu atau tidak? Nah, jangan pura-pura nggak tahu. Dengan sekolah itu dijadikan tempat balas dendam. Ya lihat aja. Hasil saya ini kan kemelekan dari taruna Akpol, dari taruna Akademi Angkatan Umum dan Darat, Angkatan Bersenjata di Magelang. Nah, tidak ada kita begitu. Tapi disiplinnya, ya mungkin jauh lebih disiplin dari mereka. Loyalnya jauh. Mengapa? Cara menindaknya apa? Taruna kalau dia tidak disiplin, dia kena pelanggaran mental. Pelanggaran mental terberat, dia bisa dipecat. Agak ringan sedikit, turun pangkat. Agak ringan sedikit, tahanan. Dikurung. Entah seminggu, 3 hari atau berapa. Lain lagi, teguran tertulis. Mengurangi nilai mental.
Nah, yang namanya di militer atau di kepolisian, nilai mental, nilai kepribadian, nilai disiplin itu sangat menentukan. Lebih tinggi nilainya daripada akademis. Lah, jadi lebih bagus sekolah-sekolah sipil itu ya, belajarlah dari Akmil, dari AAU, AAL, Akpol. Gimana sih cara membentuk disiplin, cara membentuk loyalitas untuk taruna supaya bagus dan tidak ada pemukulan, tidak ada kekerasan, tidak ada arogansi seperti ini. Iya. Memalukan. Karena kalau seperti kejadian yang kemarin itu, kan mungkin yang ingin dibangun adalah rasa takut terhadap Senior. ya Pak, terhadap senior, bukan segan. Karena kalau antara segan dan Pun takut beda itu jauh. beda jauh ya Pak. Ya kita takut sama hantu takut ya, sama harimau takut, tidak segan. Itulah makanya di akademi militer, akademi AAL, akademi AAU dan Akpol itu cara mendidik disiplin itu bukan dengan menakut-nakuti, Iya. dengan suri tauladan. Senior memberikan suri tauladan yang bagus. Begini cara disiplin, begini cara menepati waktu, begini cara belajar yang baik, begini cara menghormati senior, begini cara memimpin yang bertanggung jawab. Keteladanan. Iya. Dan keteladanan yang bertanggung jawab. Misalnya, saya bersalah. Taruhlah saya menjadi komandan Kompi Taruna. Iya. Saya bersalah. Saya menyatakan, dia bertanggung jawab. Yang salah saya. Bukan mereka. Saya siap menerima tindakan. Begitu, ksatria. Karena kemarin ya sepertinya juga kayak seperti mau adu kuat siapa, kamu apa saya gitu. Jadi kayak mau Kayaknya mau perang. itu tadi apa? Ya kalau mau perang juga kan udah jelas Pak siapa musuhnya. Tapi kalau ini kan mereka berada dalam Iya. satu naungan gitu loh. Ya, jadi kita Kayak berharap, emosi saya iya. soalnya sebagai orang tua ya. Kita berharap pemerintah, ya, turun tangan. Pemerintah itu siapa? Kementerian Pendidikan, Kementerian terkait dalam hal ini perhubungan, kemudian kalau di STPDN, Kementerian Dalam Negeri, dan apa-apa, turun tangan untuk meniadakan hal ini. Dengan cara apa? Menindak tegas, bukan hanya pelaku, tapi penanggung jawab lembaga itu. Kalau terjadi misalnya, ya udah rektornya dicopot, kemudian rektornya diperiksa, rektornya diminta pertanggungjawaban hukum, termasuk rektor ke bawah. Kalau di Akmil, di Akpol itu ada yang namanya, di Akmil itu ada yang namanya sampai ke habis gubernur, ada komandan resimen. Habis komandan resimen, ada komandan batalion, ada komandan kompi, ada komandan peleton. Diminta semua tanggung jawab hukumnya. Jangan melakukan pembiaran. Ini kan pembiaran. Iya. Dia sudah berulang. Ya udah berulang 6 kali dan dia udah tahu persis di lembaga itu terjadi begitu, nggak boleh lepas tangan. Saya mohon penyidik Polri proses. Karena pembiaran itu bisa dihukum 304 KUHP. Aduh, soalnya saya yakin ini beberapa orang tua lain mulai jadi Ya makin takut. was-was ya Pak. Ini saya Siapa? mengantar anak mau mencapai cita-citanya, kok jadi malah kayak menggali kubur. Kuburan. Dan ada yang ngomong lagi kan dari lembaga itu. Oh ini tradisi. Tradisi. Apa kalau kayak gitu? Tradisi itu bukan tradisi. Ini rusak, memalukan. Tradisi itu apa? Tradisi dia disiplin. Tradisi menjadi juara. Tradisi bahwa dia melakukan upacara-upacara hari-hari besar kenegaraan. Itu baru tradisi. Wah, bunuh orang kok tradisi. Dan yang bikin ngeri Pak, ini mulai dicontoh oleh adik-adik kelasnya Iya. ya. Tadi kita singgung ada yang terjadi di pesantren kan Pesantren mungkin di level SMP atau menular. SMA. Terjadi juga di level SMA. Iya. Terjadi juga di perguruan tinggi. Betul. Lah ini Menteri Pendidikan harus lihat ini. Masa harus presiden yang gini? Menteri Perhubungan harus lihat Sudah terlalu ini. banyak tugas. Ya presiden banyak tugasnya, bansos pun tugas presiden gitu kan. Maka aduh mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak Ya, terjadi tidak lagi. terulang lagi. Iya. Kita harap caranya gimana? Tindak tegas, penanggung jawab lembaga. Nah, contohnya di militer bisa habis kok. Iya. Nah, dengan cara tindakan tegas. Tapi kalau didiamkan aja, yang ditindak hanya siswanya saja, ya udah berulang-ulang. Berapa nyawa lagi yang harus melayang? Berarti nggak ada itu memiliterkan sipil itu nggak ada ya? Nggak ada. Dan bentuk militer itu kayak militer. Iya.
disiplinnya disiplin hidup, bukan disiplin gebukan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan, amin, kita doakan.